Lampu dapur menyala redup. Jam dinding menunjukkan pukul 7:12 menit. Di meja makan kecil, aku sudah menata 2 piring, 2 gelas, dan 1 kue tart mini yang kubeli dari toko roti dekat kantor. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk membuatku merasa, setidaknya, malam ini ada sesuatu yang pantas dirayakan. Di atas kue, ada 1 lilin tipis. Angkanya tidak kutulis. Aku tidak butuh angka. Aku hanya butuh Arga duduk di depanku, menatapku sebentar saja, lalu berkata, "Selamat ulang tahun, Nadia." Itu saja. Aku menarik napas panjang dan melihat ponsel yang tergeletak di samping sendok. Layar masih gelap. Tidak ada notifikasi. Tidak ada tanda bahwa ia sedang dalam perjalanan pulang. Padahal tadi siang Arga sempat menelpon sebentar. Suaranya datar seperti biasa. "Nanti malam kita makan di rumah saja. Jangan banyak pesanan. Aku capek," katanya. Aku mengiyakan tanpa protes. Aku bahkan menahan diri untuk tidak bertanya apakah ia akan membelikan kado. Aku tahu jawabannya. Arga selalu punya alasan mengapa hal seperti itu tidak penting. Ulang tahun itu cuma angka, katanya beberapa bulan lalu. Saat ulang tahunku tahun sebelumnya berakhir dengan makan sendirian juga. Yang penting kamu sehat. Kamu masih bisa makan. Kamu masih punya rumah. Aku menelan semua kalimat itu. Seperti menelan pil pahit yang harus ditelan agar hubungan tetap terlihat normal. Malam ini aku berusaha berbeda. Aku ingin mencoba lagi, meski hanya dengan kue kecil dan lilin 1. Aku ingin memberi kesempatan pada kebiasaan baik yang mungkin saja, masih bisa tumbuh. Aku menyalakan musik pelan dari speaker kecil, lalu memeriksa sup hangat di panci. Aromanya menenangkan, mengingatkanku pada rumah ibuku dulu. Aku memotong beberapa buah, menyusunnya di piring, lalu merapikan rambutku di depan cermin kecil yang menempel di pintu lemari. Aku tersenyum, tipis. Senyum perempuan yang sudah belajar menahan kecewa supaya tidak terlihat. Jam 8. Jam 9. Aku duduk di kursi, lalu berdiri lagi, mengusap meja, padahal meja sudah bersih, mengatur sendok, padahal sendok sudah rapi. Aku membuat diriku sibuk agar pikiranku tidak menaruh harapan terlalu tinggi. Karena harapan tinggi, biasanya jatuhnya lebih sakit. Pukul 9:23, ponselku bergetar. Aku langsung meraihnya. Jantung mendadak cepat. 1 pesan masuk. Dari Arga. Aku menatapnya beberapa detik. Seolah dengan menatap lama, isi pesan bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat. Lalu aku membuka. "Aku sibuk. Jangan menunggu." Hanya itu. Tidak ada kata maaf. Tidak ada penjelasan. Tidak ada, "Selamat ulang tahun." Tidak ada, "Aku akan pulang." Pesan itu dingin, pendek, seperti pintu yang ditutup tanpa menoleh. Aku merasakan dada mengencang. Tenggorokanku panas. Mataku perih. Tapi aku tidak menangis. Aku sudah terlalu sering menangis. Dan air mata tidak pernah mengubah Arga menjadi lebih peduli. Aku meletakkan ponsel perlahan. Lalu menatap meja makan. 2 piring. 2 gelas. 1 kue mini. 1 lilin yang belum menyala. Aku ingin tertawa. Tapi yang keluar hanya helaan napas panjang. Di rumah ini, aku sering merasa seperti dekorasi. Ada, tapi tidak dianggap. Ada, tapi hanya berguna ketika dibutuhkan. Ketika Arga ingin rumah rapi, aku harus rapi. Ketika Arga ingin suasana tenang, aku harus tenang. Ketika Arga ingin hidupnya terlihat sempurna di mata orang lain, aku harus tersenyum. Tapi ketika aku butuh 1 menit saja untuk dirayakan, aku harus mengerti. Aku berdiri dan mengambil korek api. Lilin di atas kue ku pegang sebentar. Lalu aku menyalakannya. Api kecil itu berkedip, seolah ragu untuk bertahan. Aku menatapnya lama. "Selamat ulang tahun, Nadia." Ucapku pelan, pada diriku sendiri. Aku memejamkan mata. Aku tidak mengucapkan doa panjang. Aku hanya mengucapkan 1 permintaan yang selama ini tidak pernah berani kuucapkan keras-keras. Aku ingin hidupku kembali menjadi milikku.
Aku membuka mata dan meniup lilin. Api padam. Dan pada saat itu juga, sesuatu di dalam diriku ikut padam. Sesuatu yang selama ini terus memaksa aku bertahan dalam harapan kosong. Aku mengambil kue itu, memotongnya kecil-kecil, lalu memasukkannya ke kotak. Aku tidak sanggup memakannya. Rasanya akan lebih pahit daripada kopi tanpa gula. Aku menutup panci sup, mematikan kompor, mematikan musik, dan membiarkan rumah ini kembali sunyi. Keheningan itu berbeda dari biasanya. Bukan keheningan yang menunggu. Ini keheningan yang memutuskan. Aku berjalan ke kamar, membuka lemari, dan menarik satu tas kecil dari rak atas. Tas itu jarang kupakai. Biasanya hanya untuk perjalanan singkat ke rumah ibu. Tapi kali ini, aku tidak sedang pergi untuk menginap semalam. Aku sedang pergi untuk bernapas. Aku membuka laci paling bawah. Laci yang selalu kututup rapat. Dari sana, aku mengeluarkan sebuah map coklat. Isinya beberapa lembar kertas yang kusimpan diam-diam. Sertifikat pelatihan, surat penerimaan program workshop, dan satu email yang sudah kucetak. Undangan mengikuti seleksi kerja di luar kota, di sebuah perusahaan yang sudah lama kuimpikan. Perusahaan yang selama ini selalu Arga remehkan. Itu jauh, kata Arga waktu aku bercerita, setahun lalu. Buat apa? Kamu ini perempuan. Kamu tidak perlu ambisi seperti itu. Aku ingat suaranya jelas. Kamu cukup di rumah saja. Kalau kamu sibuk, siapa yang urus aku? Aku dulu mengangguk. Karena saat itu, aku mengira cinta berarti mengalah. Sekarang aku tahu. Itu bukan cinta. Itu kontrol. Aku memasukkan map itu ke dalam tas. Aku juga memasukkan beberapa baju, perlengkapan mandi, dompet, dan charger. Tidak banyak. Aku tidak butuh banyak untuk pergi. Yang kubutuhkan hanya keberanian untuk tidak kembali pada versi lama diriku sendiri. Aku menulis pesan untuk ibu lewat chat. Bu, Nadia pergi 2 hari. Jangan khawatir. Nadia baik. Aku tidak menulis kemana. Aku tidak ingin ibu cemas. Dan aku tidak ingin Arga tahu. Setidaknya, belum. Setelah itu, aku membuka aplikasi transportasi, membeli tiket bus malam. Tujuannya bukan tempat wisata. Bukan tempat untuk bersenang-senang. Tujuannya adalah tempat yang selama ini Arga larang keras. Sebuah kota kecil di pinggir pantai, 2 jam dari sini. Tempat yang setiap kali kusebut, Arga langsung berubah wajah. Jangan pernah ke sana, katanya suatu kali. Tidak ada apa-apa di sana. Buang waktu. Aku sempat bertanya kenapa. Arga menjawab singkat. Pokoknya jangan. Saat itu aku berhenti bertanya. Karena aku takut memicu pertengkaran. Malam ini, aku justru ingin ke sana karena satu alasan sederhana. Kalau ada tempat yang begitu Arga takuti, berarti ada sesuatu yang ia sembunyikan di sana. Aku mengenakan jaket, menyampirkan tas, lalu menatap rumah ini sekali lagi. Rumah yang selama ini terasa seperti penjara yang didekorasi rapi. Aku berjalan ke pintu, memegang gagang, dan menarik napas. Tidak ada adegan dramatis. Tidak ada piring pecah. Tidak ada teriakan. Aku tidak perlu membuat keributan untuk membuktikan bahwa aku terluka. Aku hanya perlu pergi. Aku membuka pintu, melangkah keluar, lalu menutupnya perlahan. Di luar, udara malam terasa dingin. Jalanan basah sisa hujan sore. Lampu-lampu kota memantul di aspal, seperti garis-garis tipis yang mengarahkan langkahku. Aku berjalan cepat menuju titik jemput, menahan gemetar yang bukan hanya karena dingin, tetapi karena rasa takut yang akhirnya berubah menjadi keberanian. Ponselku bergetar lagi. Aku tidak membuka. Aku sudah cukup membaca pesan yang menyuruhku tidak menunggu. Sekarang giliranku untuk tidak menunggu siapapun lagi. Di dalam bus, aku duduk di dekat jendela. Kaca dingin menempel di pelipisku ketika aku menyandarkan kepala. Lampu kota semakin jauh. Suara mesin bus seperti nyanyian pelan yang menenangkan. Aku menatap bayangan wajahku di kaca. Ada lelah di sana. Ada luka. Tapi ada juga sesuatu yang baru.
2 hari dari sekarang, Arga akan panik. Bukan karena aku pergi, tetapi karena ia akan tahu aku pergi ke tempat yang tidak pernah ia izinkan. Dan ketika ia tahu di mana aku berada, teleponnya tidak akan berhenti berbunyi. Karena yang kutuju bukan sekadar kota kecil. Yang kutuju adalah titik rahasia yang selama ini menjadi alasan Arga mengunci hidupku. Aku memejamkan mata, membiarkan bus membawa aku pergi. Malam ulang tahunku sunyi. Namun untuk pertama kalinya, kesunyian itu tidak membuatku merasa kecil. Kesunyian itu membuatku merasa bebas. Bus berhenti dengan desis panjang, seperti napas yang dilepaskan setelah perjalanan jauh. Aku membuka mata perlahan. Di luar jendela, pagi belum sepenuhnya bangun. Langit masih pucat, abu-abu kebiruan, dengan garis cahaya tipis di ufuk timur. Aku turun membawa tas kecilku. Terminal itu sederhana, nyaris sepi. Tidak ada keramaian, tidak ada papan iklan besar, tidak ada hiruk-pikuk seperti kota tempat tinggalku selama ini. Hanya beberapa pedagang kopi, sopir yang menguap, dan udara asin yang samar-samar menyentuh hidung. Udara laut. Aku tidak ingat kapan terakhir kali menghirup udara seperti ini. Dadaku terasa lapang, meski langkahku masih ragu. Kota kecil ini tidak berubah banyak dari bayanganku. Jalanan sempit, bangunan tua dengan cat memudar, dan suara ombak yang terdengar dari kejauhan, seperti bisikan panjang yang tidak pernah benar-benar diam. Aku memesan ojek menuju alamat yang kutuju. Alamat yang hanya kutahu dari potongan ingatan dan satu petunjuk lama yang pernah tanpa sengaja kulihat di ponsel Arga bertahun lalu. Ke rumah singgah lama di ujung pantai Karang. Tanya pengemudi ojek. Pria setengah baya dengan logat khas daerah sini. Aku mengangguk. Iya. Ia menatapku sekilas lewat kaca spion. Jarang orang ke sana sekarang. Kenapa? Tanyaku. Sudah lama tidak dipakai. Katanya ada urusan lama yang tidak beres. Jawabnya singkat. Lalu melajukan motor. Jalan semakin sempit. Pepohonan di kiri kanan membentuk lorong alami. Angin laut bertiup lebih kencang. Dadaku berdebar, bukan karena takut, tapi karena perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Seperti berjalan menuju sesuatu yang seharusnya ku ketahui sejak lama, tetapi baru sekarang berani kudatangi. Motor berhenti di depan pagar besi berkarat. Di baliknya berdiri sebuah bangunan 2 lantai. Catnya mengelupas, jendelanya sebagian tertutup papan. Rumah singgah. Itulah sebutan yang pernah Arga ucapkan dengan nada kesal, bertahun lalu, ketika tanpa sengaja aku melihat foto bangunan ini di ponselnya. Apa ini? Tanyaku saat itu. Arga langsung merebut ponselnya. Tidak penting. Jangan pernah tanya soal itu. Sekarang aku berdiri tepat di depannya. Aku membayar ojek, lalu berdiri beberapa detik di depan pagar. Angin menggerakkan dedaunan kering di kakiku. Ada rasa familiar yang mengganggu, seolah aku pernah berdiri di tempat ini sebelumnya. Meski aku tahu itu mustahil. Aku mendorong pagar. Bunyi berderit panjang memecah keheningan. Seorang lelaki tua keluar dari sisi rumah. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, tetapi langkahnya mantap. Ia berhenti beberapa meter dariku, menatap wajahku dengan sorot mata yang membuat tengkukku meremang. Ia tidak terlihat terkejut. Ia terlihat menunggu. Kamu akhirnya datang, katanya pelan. Aku terdiam. Maaf, kita kenal. Lelaki itu mendekat beberapa langkah. Keriput di wajahnya jelas terlihat. Matanya menatapku lekat, seolah sedang mencocokkan sesuatu di ingatannya. Kamu Nadia, kan? Tanyanya. Dadaku berdebar. Iya. Bapak siapa? Ia mengangguk pelan. Pak Jaya, penjaga tempat ini. Aku menelan ludah. Bapak, tahu nama saya? Pak Jaya tersenyum tipis. Senyum yang tidak sepenuhnya hangat. Aku sudah lama dengar namamu. Aku ingin bertanya lebih banyak, tetapi kata-kataku tertahan. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku merasa kecil sekaligus penting di saat yang sama. Pak Jaya membuka pintu utama rumah singgah itu. Pintu kayu tua berderit. Sama seperti pagar tadi. Bau lembab dan debu langsung menyergap,
bercampur dengan aroma laut yang menembus celah-celah jendela. "Masuklah," katanya. "Kalau kamu sudah sampai sini, berarti kamu siap." Siap untuk apa? Aku tidak tahu. Tetapi kakiku melangkah masuk, seolah ada dorongan yang lebih kuat daripada rasa ragu. Di dalam rumah itu sunyi. Beberapa kursi kayu tertata rapi, meski jelas sudah lama tidak digunakan. Di dinding tergantung foto-foto lama. Hitam putih. Wajah-wajah orang yang tidak kukenal. Namun salah satu foto membuat langkahku terhenti. Seorang pria muda berdiri di depan rumah ini. Wajahnya jelas. Arga. Lebih muda. Rambutnya lebih panjang. Senyumnya berbeda. Bukan senyum dingin yang biasa kulihat di rumah. Senyum di foto itu terlihat gelisah. Di sampingnya berdiri seorang perempuan. Aku menatap foto itu lama. Perempuan itu tidak tersenyum. Matanya menatap kamera dengan ekspresi lelah. Seperti seseorang yang sudah terlalu sering berharap dan terlalu sering dikecewakan. Tanganku bergetar. "Siapa dia?" tanyaku pelan. Pak Jaya berdiri di sampingku. "Banyak yang tidak tahu soal tempat ini," katanya. "Dan Arga termasuk orang yang paling ingin semua orang melupakannya." Aku menoleh. "Apa maksud Bapak?" Pak Jaya tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke meja kecil di sudut ruangan, membuka laci, lalu mengeluarkan sebuah buku catatan tebal dengan sampul lusuh. "Kamu boleh tinggal di sini 2 hari," katanya. "Seperti yang pernah kamu bilang pada ibumu." Aku terkejut. "Bapak tahu itu juga?" Pak Jaya tersenyum tipis lagi. "Aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira." Ia menyerahkan buku itu padaku. "Bacalah pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Kebenaran tidak suka dikejar. Ia lebih suka ditemukan." Aku menerima buku itu dengan tangan gemetar. Sampulnya dingin dan kasar. Aku membukanya perlahan. Halaman pertama berisi tulisan tangan yang rapi, tetapi asing. Tanggalnya bertahun-tahun lalu. Aku membaca satu kalimat, lalu berhenti. Napas terasa berat. Aku menutup buku itu, menatap Pak Jaya dengan mata penuh tanya. "Kenapa Arga melarangku ke sini?" tanyaku. Pak Jaya menatapku lama. Lama sekali. Lalu ia berkata, suaranya rendah dan jelas. "Karena tempat ini bukan tentangmu yang tidak mampu," katanya. "Tempat ini tentang dia yang tidak berani." Kata-kata itu menggantung di udara. Di luar, ombak menghantam karang, suaranya keras. Seolah menandai sesuatu yang selama ini terpendam akhirnya mulai bergerak. Aku duduk di kursi kayu, memeluk buku catatan itu di dadaku. Ponselku bergetar di dalam tas, seperti tidak sabar. Aku tidak mengeluarkannya. Aku tahu, 2 hari ini bukan tentang menjawab siapapun. 2 hari ini tentang aku. Tentang memahami mengapa selama ini aku selalu merasa kecil di hadapan Arga. Mengapa setiap mimpiku terasa terlalu besar di matanya. Mengapa setiap langkahku selalu dibatasi dengan alasan, "Demi kebaikanmu." Aku menatap foto Arga sekali lagi. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat suamiku. Aku melihat seorang laki-laki yang sedang bersembunyi. Dan aku baru saja datang ke tempat persembunyiannya. Malam turun perlahan di kota kecil itu. Cahaya senja memudar di balik garis laut, meninggalkan langit berwarna kelabu kebiruan. Dari jendela lantai 2 rumah singgah, aku bisa melihat ombak memukul karang tanpa henti, seperti ingin mengikis sesuatu yang keras dan lama. Aku duduk di ranjang kayu sederhana, membuka buku catatan yang diberikan Pak Jaya. Sampulnya kasar, warnanya sudah pudar, seolah menyimpan terlalu banyak rahasia untuk tetap tampak utuh. Tanganku masih sedikit gemetar ketika membalik halaman demi halaman. Tulisan tangan itu bukan tulisan Arga. Aku yakin. Goresannya terlalu rapi, terlalu berhati-hati, seperti milik seseorang yang terbiasa menahan diri agar tidak menulis terlalu jujur. Nama itu muncul berulang kali. Nama Arga. Tetapi selalu ditulis dengan nada berbeda. Bukan sebagai suami. Bukan sebagai laki-laki kuat yang selalu memegang kendali. Melainkan sebagai seseorang yang ragu, takut, dan penuh penyesalan. Aku membaca dengan pelan.
tidak ingin melewatkan satu kalimat pun. Catatan-catatan itu bercerita tentang seorang perempuan yang datang ke rumah singgah ini bertahun-tahun lalu. Seorang perempuan yang tinggal sementara, bekerja serabutan, dan mencoba membangun hidup baru setelah sesuatu yang besar runtuh. Tidak ada nama jelas di halaman awal. Hanya inisial. Tetapi setiap kali perempuan itu disebut, dadaku terasa semakin sesak. Cara ia menulis tentang kelelahan, tentang rasa tidak didengar, tentang mimpi yang perlahan mengecil, terasa terlalu dekat dengan hidupku sendiri. Aku berhenti membaca, menutup buku itu sebentar. Aku berjalan ke jendela, menghirup udara laut dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiranku. Ponselku masih mati. Aku sengaja mematikannya sejak turun dari bus. Aku tahu, begitu ponsel itu menyala, aku akan diseret kembali ke dunia yang penuh pertanyaan, tuduhan, dan nada tinggi yang selalu membuatku merasa bersalah meski tidak melakukan apapun. Di sini, tidak ada yang memintaku menjelaskan. Tidak ada yang menuntut aku menjadi versi diriku yang lebih kecil. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara burung dan debur ombak. Cahaya matahari masuk dari selat tirai tipis, menyinari lantai kayu yang dingin. Aku turun ke dapur kecil di lantai bawah. Pak Jaya sudah duduk di sana, menyeduh kopi hitam. "Kamu tidur nyenyak?" tanyanya tanpa menoleh. "Lebih nyenyak dari biasanya," jawabku jujur. Ia mengangguk. Tempat ini memang begitu. Membuat orang mendengar pikirannya sendiri. Aku duduk berhadapan dengannya. Buku itu, siapa yang menulis? Pak Jaya menyeruput kopi. Perempuan yang pernah tinggal di sini. Kenapa saya boleh membacanya? Ia menatapku. Karena kamu punya hak. Aku mengerutkan kening. Hak atas apa? Pak Jaya tidak langsung menjawab. Ia berdiri, mengambil kunci, lalu mengajakku ke sebuah ruangan kecil di belakang rumah. Ruangan itu lebih gelap, jendelanya kecil, dan di sudutnya ada lemari besi tua. "Buka," katanya, menyerahkan kunci. Tanganku gemetar saat memutar kunci. Lemari itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Di dalamnya ada map-map plastik dan beberapa kotak kecil. Pak Jaya menunjuk salah satu map. "Itu milikmu." Aku mengambilnya, membukanya perlahan. Isinya beberapa dokumen fotokopi, surat perjanjian, catatan medis, dan satu laporan psikologis. Namaku tertera di sana. Aku terdiam, jantungku berdetak keras. Apa ini? Suaraku hampir tidak keluar. Pak Jaya duduk di bangku kecil, wajahnya serius. "Baca." Aku membaca kalimat demi kalimat. Laporan itu menyebutkan evaluasi psikologis beberapa tahun lalu. Tentang seorang perempuan yang mengalami kelelahan mental karena tekanan lingkungan. Tentang kecemasan ringan yang masih bisa diatasi. Tentang rekomendasi agar ia diberi ruang untuk berkembang, bukan dibatasi. Di bagian bawah, ada catatan tambahan. Tulisan tangan. Bukan milik dokter. Perlu diawasi. Jangan diberi terlalu banyak tanggung jawab. Mudah terpengaruh. Aku mengenali tulisan itu. Tulisan Arga. Tanganku bergetar hebat. Dia melakukan ini. Pak Jaya mengangguk pelan. Dia yang memintanya. Dadaku terasa sesak. Semua kalimat Arga selama ini berputar di kepalaku. Kamu tidak sanggup. Ini terlalu berat buatmu. Kamu sensitif. Aku terhuyung dan duduk di lantai. Napasku tersengal, bukan karena panik, melainkan karena kesadaran yang datang bertubi-tubi. Selama ini, aku percaya bahwa aku lemah. Aku percaya bahwa aku butuh dijaga, diatur, dibatasi. Ternyata aku dibuat percaya. "Kenapa?" tanyaku, suara bergetar. Pak Jaya menatapku dengan sorot mata yang berat. "Karena dia takut." "Takut apa?" "Takut kamu lebih kuat dari yang ia kira." Aku tertawa pelan, getir. Air mata akhirnya jatuh, bukan karena sedih semata, tetapi karena marah yang selama ini terpendam. Aku berdiri, menyeka air mata, lalu menatap Pak Jaya. Perempuan di buku itu. Dia siapa?
Pak Jaya menarik napas panjang. Dia istri Arga sebelum kamu. Dunia seolah berhenti bergerak. Dia datang ke sini setelah pergi dari Arga, lanjut Pak Jaya. Dengan luka yang hampir sama. Dibatasi. Diremehkan. Dibuat merasa tidak mampu. Aku menelan ludah. Di mana dia sekarang? Pak Jaya menggeleng. Dia pergi, membawa lukanya sendiri. Tapi dia meninggalkan catatan itu. Katanya, suatu hari, mungkin akan ada perempuan lain yang datang ke sini. Perempuan yang perlu tahu bahwa yang salah bukan dirinya. Aku memejamkan mata. Nafasku berat, tetapi pikiranku justru terasa jernih. Aku kembali ke kamar, membawa map dan buku catatan. Aku duduk di ranjang, membuka halaman terakhir buku itu. Kalimat terakhir tertulis di sana, tegas dan jelas. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah sampai di tempat yang tidak diizinkan. Jangan takut. Kebenaran memang tidak pernah diizinkan oleh orang yang menyembunyikannya. Aku menutup buku itu perlahan. Tanganku meraih ponsel, menyalakannya. Puluhan panggilan tak terjawab muncul di layar. Nama Arga berkali-kali. Pesan-pesannya masuk bertubi-tubi. Nadia, jawab. Kamu di mana? Jangan main-main. Jangan buka apapun di sana. Aku menatap layar itu lama. Lalu aku menuliskan satu pesan singkat. Aku baik. Dan aku akhirnya mengerti. Aku mengirimkannya. Ponselku langsung berdering. Aku tidak mengangkat. Aku berdiri, melangkah ke jendela, menatap laut yang bergelombang. Matahari mulai turun, mewarnai air dengan cahaya keemasan. 2 hari ini mengubah segalanya. Bukan karena aku menemukan rahasia Arga, tetapi karena aku menemukan kebenaran tentang diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut pada suara Arga yang memanggil-manggil namaku dari kejauhan. Karena sekarang, aku tahu, yang perlu aku selamatkan bukan pernikahan ini. Yang perlu aku selamatkan adalah diriku. Sore itu, langit di atas pantai berubah cepat. Awan gelap menggulung dari arah laut, menutup cahaya matahari yang sejak siang terasa terlalu terang. Angin bertiup lebih kencang, membuat jendela rumah singgah berderit pelan. Aku masih berdiri di dekat jendela ketika ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan pesan. Panggilan masuk. Nama Arga muncul di layar, berkedip tanpa henti. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan dering itu mengisi ruangan, bercampur dengan suara ombak yang mulai meninggi. Ada sesuatu yang berbeda dari getaran ini. Bukan nada marah yang biasa ia gunakan. Ada kegelisahan yang telanjang, tidak disembunyikan. Aku mengangkat panggilan itu perlahan. Nadia. Suaranya terdengar terburu-buru. Kamu di mana? Aku menarik napas, menahan keinginan untuk menjawab dengan nada yang sama. Di tempat yang kamu larang. Di seberang sana, ada jeda panjang. Terlalu panjang untuk seseorang seperti Arga yang biasanya selalu siap dengan kalimat pembelaan. Kamu ke sana? Tanyanya akhirnya. Suaranya menurun. Sejak kapan? Sejak ulang tahunku. Jawabku singkat. Nadia, dengar. Katanya cepat, hampir memotong. Itu tempat lama. Tidak ada apa-apa di sana. Kamu jangan percaya apapun yang kamu lihat. Aku tersenyum kecil, meski ia tidak bisa melihatnya. Kenapa kamu panik, Arga? Aku tidak panik. Katanya terlalu cepat. Aku cuma tidak mau kamu salah paham. Aku memejamkan mata. Kata salah paham itu terdengar lucu sekarang. Selama ini, hampir semua pembatasan yang ia buat selalu dibungkus dengan kata itu. Kamu salah paham. Kamu terlalu sensitif. Kamu tidak mengerti dunia luar. Aku membuka mata dan menatap laut. Aku sudah membaca cukup banyak untuk tidak salah paham. Suara napas Arga terdengar jelas. Berat, tidak teratur. Kamu baca apa? Tanyanya. Nada suaranya berubah tajam, tetapi ketakutan tetap merembes. Aku tidak menjawab. Nadia. Suaranya menurun, lebih lembut dari sebelumnya. Pulanglah.
Kita bisa bicara baik-baik. Kamu tidak perlu di sana. Aku tertawa pelan. Lucu. Selama ini aku ingin bicara baik-baik. Kamu selalu bilang aku berlebihan. Kali ini beda. Katanya cepat. Aku serius. Serius karena kamu takut. Balasku. Aku menutup panggilan sebelum ia sempat menjawab. Tanganku tidak gemetar lagi. Anehnya, aku merasa lebih tenang dari yang kuduga. Ketakutan yang selama ini hanya kurasakan sepihak, kini berpindah tangan. Pak Jaya muncul di ambang pintu. Ia menatapku sekilas, lalu menatap ponsel di tanganku. Dia sudah tahu, ya? Tanyanya. Aku mengangguk. Sepertinya. Pak Jaya menghela napas panjang. Dia akan datang. Aku menoleh. Datang ke sini. Arga tidak pernah bisa membiarkan sesuatu di luar kendalinya terlalu lama. Jawab Pak Jaya tenang. Dan kamu sekarang berada di luar kendalinya. Sore berubah menjadi malam lebih cepat dari biasanya. Angin makin kencang. Lampu-lampu di rumah singgah dinyalakan satu persatu. Aku duduk di ruang depan bersama Pak Jaya. Menunggu tanpa benar-benar menunggu. Sekitar pukul 8, suara mobil terdengar dari kejauhan. Lampu sorotnya menyapu halaman. Berhenti tepat di depan pagar berkarat. Mesin dimatikan dengan kasar. Aku berdiri. Pintu mobil terbuka. Arga turun dengan langkah cepat. Wajahnya tegang. Rambutnya sedikit berantakan. Kemejanya kusut. Tidak ada sisa-sisa lelaki rapi yang selalu mengatur hidupku dengan nada seolah tahu segalanya. Ia mendorong pagar, membiarkannya berderit keras. Lalu melangkah masuk tanpa menyapa Pak Jaya. Nadia, katanya. Suaranya tertahan, seperti menahan amarah dan ketakutan sekaligus. Kita pulang sekarang. Aku berdiri di hadapannya. Jarak kami hanya beberapa langkah. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa lebih kecil darinya. Aku belum selesai, kataku. Ini bukan tempat buat kamu, katanya cepat. Kamu tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Aku menatap matanya. Justru disinilah aku mulai tahu. Arga menoleh ke arah Pak Jaya. Bapak jangan ikut campur. Ini urusan rumah tangga kami. Pak Jaya berdiri perlahan. Rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan bukan urusan pribadi lagi, nak. Arga menegang. Bapak tahu apa? Pak Jaya menatapnya tajam. Aku tahu kamu takut. Dan aku tahu kenapa. Wajah Arga berubah pucat. Matanya beralih cepat padaku. Nadia, katanya lebih pelan. Nadanya hampir memohon. Apapun yang kamu temukan, kita bisa bicarakan di rumah. Tidak perlu di sini. Aku menggeleng. Di rumah, aku selalu disuruh diam. Arga melangkah lebih dekat. Aku melakukan semua itu demi kamu. Aku menahan napas. Kalimat itu. Kalimat yang selama ini menutup semua luka. Tidak, kataku tegas. Kamu melakukannya demi dirimu sendiri. Arga terdiam. Pak Jaya maju satu langkah. Berdiri di antara kami. Kamu tahu kenapa tempat ini membuatmu takut? Tanya Pak Jaya pelan. Arga tidak menjawab. Karena disinilah pertama kali kamu kehilangan kendali. Lanjut Pak Jaya. Dan kamu tidak pernah bisa menerima kenyataan itu. Aku menatap Arga. Matanya berkaca-kaca. Tetapi bukan karena menyesal. Karena ketahuan. Kamu tidak perlu melakukan ini. Katanya lirih padaku. Kamu bisa pulang. Kita mulai lagi. Aku menatapnya lama. Aku melihat lelaki yang dulu kupilih. Lelaki yang dulu kupercaya. Dan sekarang, aku melihat seseorang yang seluruh kekuatannya bergantung pada kebisuan orang lain. Aku sudah mulai. Jawabku pelan. Tanpa kamu. Arga menggeleng. Mundur selangkah. Seperti kehilangan pijakan. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Di kejauhan, ombak menghantam karang lebih keras. Angin membawa bau laut yang tajam. Pak Jaya menatap Arga dengan sorot mata yang tidak bisa dibantah. Ada satu nama yang tidak ingin kamu dengar di tempat ini, katanya. Arga menatapnya tajam. Jangan.
Pak Jaya menyebut nama itu. Nama perempuan dari masa lalu Arga. Nama yang tidak pernah ia ceritakan padaku. Nama yang membuat wajah Arga seketika runtuh. Aku menahan napas. Di saat itulah aku tahu, ketakutan Arga bukan karena aku pergi. Ketakutannya karena aku akhirnya berdiri tepat di depan kebenaran yang selama ini ia kubur. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup kami bersama, Arga tidak lagi memegang kendali atas arah percakapan. Ia hanya bisa berdiri di sana, di depan rumah singgah yang selama ini ia larang, dan menyadari bahwa rahasianya tidak lagi aman. Malam itu, hujan mulai turun pelan. Dan aku tahu, apapun yang terjadi setelah ini, aku tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang menunggu. Hujan turun semakin deras, seolah langit ikut menumpahkan beban yang sejak tadi menggantung di udara. Atap rumah singgah berderak pelan, menahan tetesan air yang jatuh tanpa jeda. Bau tanah basah dan laut bercampur, memenuhi ruangan dengan aroma yang menusuk, tetapi entah kenapa menenangkan. Arga berdiri mematung di tengah ruang depan. Namanya yang baru saja disebut Pak Jaya masih menggema di telingaku, seperti gema langkah yang tak bisa ditarik kembali. Wajahnya kehilangan warna. Bahunya yang biasanya tegak kini merosot, seolah berat rahasia itu akhirnya menindih tubuhnya. Kamu tidak berhak menyebut nama itu, katanya lirih. Suaranya serak. Pak Jaya menatapnya tanpa gentar. Kamu tidak punya hak untuk menghapusnya. Aku melangkah mendekat. Jarak kami kini cukup dekat untuk melihat detail yang selama ini luput. Kerutan di dahi Arga, mata yang memerah bukan karena marah, melainkan karena takut. Aku teringat betapa sering aku berada di posisi sebaliknya. Takut mengungkapkan pikiran, takut bertanya, takut dianggap tidak tahu diri. Siapa dia, Arga? Tanyaku pelan. Ia memalingkan wajah. Tidak penting. Aku tersenyum tipis. Lucu. Semua yang kamu sembunyikan selalu kamu sebut tidak penting. Pak Jaya berjalan ke rak kayu tua, menarik satu map tebal, lalu meletakkannya di atas meja. Ini bukan gosip, katanya. Ini catatan. Aku membuka map itu. Isinya rapi, meski kertasnya sudah menguning. Ada surat pengaduan, salinan laporan polisi yang tidak pernah berlanjut, dan beberapa foto lama. Di salah satu foto, aku melihat rumah singgah ini, masih tampak lebih baru, dengan Arga berdiri di depan pintu, wajahnya tegang. Di sampingnya, perempuan yang sama dari foto di dinding. Kini aku tahu namanya. Aku menelan ludah. Apa yang terjadi di sini? Pak Jaya menjawab lebih dulu. Dia datang ke sini setelah melarikan diri dari hidup yang membuatnya hancur. Arga menutup mata. Aku tidak memaksanya. Pak Jaya menggeleng pelan. Kamu tidak perlu memaksa. Kamu cukup membuat orang lain percaya bahwa mereka tidak mampu tanpa kamu. Kata-kata itu seperti membuka pintu di dalam kepalaku. Semua momen kecil berderet rapi. Larangan halus. Komentar meremehkan. Kekhawatiran palsu yang dibungkus cinta. Dia hamil, lanjut Pak Jaya. Suaranya datar namun berat. Dan sendirian. Aku terhuyung. Hamil. Arga membuka mata. Menatap lantai. Itu bukan salahku. Aku tertawa pahit. Kamu selalu bilang begitu. Pak Jaya melanjutkan. Tidak memberi ruang pada pembelaan Arga. Dia kehilangan pekerjaannya karena tekanan. Kesehatannya menurun. Ketika ia ingin pergi, kamu bilang dunia di luar akan menghancurkannya. Aku menatap Arga. Seperti yang kamu lakukan padaku. Ia menatapku. Akhirnya, matanya basah. Aku melindungimu. Tidak, jawabku tegas. Kamu melindungi dirimu sendiri. Hujan di luar semakin keras. Seolah menegaskan setiap kalimat yang terucap. Aku membuka lembaran lain. Ada kwitansi, catatan uang, dan satu dokumen yang membuat jantungku berhenti sejenak. Perjanjian non-formal. Ditandatangani Arga dan perempuan itu. Isinya singkat, tetapi jelas. Ia diminta menandatangani kesepakatan untuk tidak menghubungi siapapun terkait kejadian di rumah singgah, dengan imbalan bantuan biaya hidup sementara. Tanganku gemetar.
Kamu membungkamnya. Arga mengangkat wajah. Ekspresinya pecah. Aku panik. Dan kamu tidak pernah berhenti panik sejak itu, kataku. Aku menutup map itu perlahan. Dadaku terasa sesak. Tetapi pikiranku justru terang. Segala kebingungan selama ini menemukan bentuknya. Arga tidak sekadar takut kehilangan kendali. Ia takut masa lalunya menyusul, menyeretnya ke dalam lubang yang sama. Kamu menikah denganku bukan karena kamu siap, kataku. Kamu menikah karena kamu butuh seseorang yang bisa kamu atur. Arga menggeleng keras. Itu tidak benar. Aku menatapnya tanpa marah. Kalau itu tidak benar, kamu tidak akan sebegitu takutnya sekarang. Pak Jaya melipat tangan. Dia datang ke sini lagi setelah bertahun-tahun. Arga, kamu tahu itu? Arga terkejut. Tidak, itu bohong. Pak Jaya menatapnya tajam. Dia datang, melihat rumah ini, lalu pergi lagi. Katanya, ia sudah lelah menunggu penyesalan yang tidak pernah datang. Aku merasakan sesuatu mengendap di dadaku. Bukan iba, bukan benci, kejelasan. Di buku catatan itu, kataku, dia menulis tentang seorang perempuan yang mungkin akan datang setelahnya. Dia menulis seolah tahu pola ini akan berulang. Arga menatapku. Suaranya pecah. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku menarik napas dalam-dalam. Niat tidak menghapus dampak. Hujan mulai mereda, menyisakan tetesan berat yang jatuh satu persatu. Aku menutup map dan meletakkannya kembali di meja. Apa yang kamu mau sekarang? Tanya Arga, putus asa. Aku berpikir sejenak. Dulu, aku mungkin akan meminta penjelasan lebih panjang, permintaan maaf, atau janji berubah. Tetapi sekarang, aku tahu, semua itu hanya akan mengulang lingkaran. Aku mau kamu berhenti menentukan hidupku, jawabku tenang. Dan aku mau kamu melihat dirimu sendiri tanpa topeng. Arga menunduk. Untuk pertama kalinya, tidak ada kata yang ia pakai untuk membalikan keadaan. Aku menoleh ke Pak Jaya. Terima kasih. Pak Jaya mengangguk. Perempuan sebelum kamu pernah bilang hal yang sama. Dia pergi dengan kepala tegak. Kamu juga bisa. Aku melangkah ke pintu. Angin malam menyambutku. Hujan hampir berhenti. Udara terasa bersih, seperti setelah sesuatu dibongkar dan dibuang. Di ambang pintu, aku berhenti dan menoleh pada Arga sekali lagi. Aku bukan pergi untuk menghukummu, kataku. Aku pergi karena aku tidak mau lagi hidup dalam bayangan ketakutanmu. Aku melangkah keluar. Di belakangku, Arga terduduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Suara isaknya tenggelam dalam sisa hujan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bertanggung jawab untuk menghiburnya. Topeng itu telah jatuh. Dan aku akhirnya bisa bernapas tanpa harus menunggu izin siapapun. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menembus sela jendela. Sisa hujan masih menggantung di daun-daun, menetes pelan ke tanah. Aku duduk di anak tangga rumah singgah, memegang cangkir teh hangat yang disiapkan Pak Jaya. Uapnya naik perlahan, menenangkan, seperti napas yang akhirnya kembali teratur. Semalam aku hampir tidak tidur. Bukan karena gelisah, melainkan karena pikiranku bekerja tanpa henti, menyusun ulang kepingan-kepingan yang selama ini tercerai. Setiap larangan Arga, setiap kalimat merendahkan yang ia sebut, demi kebaikanku, kini menemukan tempatnya. Aku tidak pernah lemah. Aku dibuat percaya bahwa aku lemah. Pak Jaya duduk di sampingku. Kamu sudah memutuskan? Aku mengangguk. Iya. Ia menatapku sejenak, lalu menyerahkan satu map tipis yang semalam tidak sempat kubuka. Ini terakhir. Aku membuka map itu. Isinya salinan email, catatan konsultasi, dan 2 surat rekomendasi yang tidak pernah sampai ke tanganku. Salah satunya berasal dari perusahaan yang dulu sangat ingin kuikuti, jauh sebelum aku menikah. Tanganku bergetar. Ini, dari kapan? Beberapa tahun lalu. Jawab Pak Jaya. Arga pernah datang ke sini dengan map itu. Dia bilang ingin menyimpannya sementara. Aku menelan ludah.
Di sudut surat itu ada catatan kecil dengan tulisan yang kukenal. Tidak perlu dilanjutkan. Subjek belum stabil. Itu tulisan Arga. Dunia terasa senyap sesaat. Bukan karena aku terkejut, melainkan karena kejelasan itu datang begitu rapi. Selama ini, aku mengira kesempatan-kesempatan itu memang tidak datang. Ternyata datang, lalu diambil dariku tanpa aku tahu. Aku mengingat satu percakapan lama. Kamu belum siap, kata Arga waktu itu, sambil menatap layar laptopku. Perusahaan seperti itu keras. Aku tidak mau kamu hancur. Aku percaya. Karena aku mencintainya. Aku menutup map itu perlahan. Dia membangun narasi tentangku, kataku pelan. Bahwa aku rapuh. Bahwa aku tidak sanggup. Bahwa aku harus dilindungi. Pak Jaya mengangguk. Itu cara paling rapi untuk menguasai seseorang. Tidak perlu teriak. Cukup ulangi keraguan sampai orang itu menganggapnya fakta. Ponselku bergetar di saku. Nama Arga muncul. Aku menatap layar beberapa detik, lalu mengangkat panggilan. Nadia. Suaranya terdengar lelah, seperti seseorang yang begadang semalaman. Kita perlu bicara. Kita sudah bicara. Jawabku tenang. Tidak seperti ini. Katanya cepat. Kamu salah menafsirkan semuanya. Aku tersenyum tipis. Aku tidak menafsirkan. Arga. Aku membaca. Ia terdiam. Napasnya terdengar berat. Aku melakukannya karena aku takut kamu pergi. Aku pergi bukan karena kamu takut, kataku. Aku pergi karena kamu memenjarakanku dengan ketakutanmu. Nadia, aku minta maaf, katanya lirih. Aku akan berubah. Aku memejamkan mata. Kalimat itu terdengar seperti rekaman lama. Janji tanpa rencana. Penyesalan tanpa tanggung jawab. Perubahan bukan kata. Kataku. Perubahan adalah melepaskan kendali. Dan itu tidak pernah kamu lakukan. Ia terdiam lagi. Lalu suaranya pecah. Kamu mau apa dariku? Aku menatap laut yang berkilau di kejauhan. Aku mau hidupku kembali. Aku menutup panggilan. Siang itu, aku menghubungi Tania, sahabatku. Suaranya tercekat saat aku menceritakan semuanya. Singkat dan jelas. Kamu tidak gila, Nat, katanya. Aku selalu tahu itu. Aku tersenyum. Aku juga sekarang. Aku mengirimkan email. Bukan satu, melainkan beberapa. Kepada perusahaan yang dulu menolakku tanpa alasan jelas. Kepada lembaga pelatihan yang undangannya tidak pernah kuterima. Aku melampirkan berkas. Memperkenalkan diriku kembali, tanpa meminta belas kasihan. Aku tidak sedang membalas dendam. Aku sedang mengambil kembali sesuatu yang diambil dariku. Sore hari, Arga datang lagi. Wajahnya kusut, matanya sembab. Ia berdiri di halaman, tidak berani masuk tanpa izin. Aku tahu aku salah, katanya begitu melihatku. Aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya. Ada iba di sana, tetapi tidak lagi mengikat. Kamu menyesal karena ketahuan, kataku jujur. Bukan karena kamu berhenti melakukannya. Ia menunduk. Aku tidak tahu cara lain. Itu masalahmu, jawabku tenang. Bukan tugasku untuk mengajarimu. Aku melangkah mendekatinya, menjaga jarak yang aman. Aku akan pulang besok, bukan untuk kembali. Tapi untuk menyelesaikan perceraian. Tanyanya cepat. Aku mengangguk. Dan lebih dari itu. Aku akan hidup. Ia mengangkat wajah. Matanya merah. Aku kehilangan kamu. Aku menarik napas. Kamu kehilangan kendali. Itu berbeda. Angin laut bertiup. Menggerakkan rambutku. Aku merasa ringan. Tidak ada lagi suara yang menyuruhku ragu. Tidak ada lagi kalimat yang membuatku mengecil. Malam itu, aku mengemas tas. Bukan dengan tergesa. Dengan mantap. Aku menulis satu kalimat di buku catatan perempuan yang pernah tinggal di sini. Tepat di halaman terakhir, di bawah tulisannya. Aku membacanya. Dan aku memilih diriku.
Keesokan paginya, sebelum berangkat, Pak Jaya menepuk bahuku. Kamu sudah siap? Aku mengangguk. Aku tidak pernah tidak siap. Aku hanya tidak pernah diberi kesempatan. Bus melaju meninggalkan kota kecil itu. Dari jendela, aku melihat rumah singgah semakin kecil, lalu menghilang. Tempat itu bukan lagi rahasia. Ia telah menjadi saksi. Dan di dalam diriku, sebuah kebenaran berdiri tegak. Aku tidak pernah lemah. Aku hanya lama dibuat percaya demikian. Sekarang, kepercayaan itu runtuh. Dan di atas reruntuhannya, aku mulai membangun hidup yang benar-benar milikku. Aku kembali ke kota 2 hari setelah ulang tahunku berlalu. Kota yang sama, jalan yang sama, rumah yang sama. Tetapi ada sesuatu yang tidak ikut kembali bersamaku. Ketakutan. Aku turun dari bus dengan langkah mantap. Udara kota terasa pengap, tetapi tidak lagi menyesakkan. Aku menyalakan ponsel. Tidak ada panggilan tak terjawab. Tidak ada pesan baru. Seolah dunia sudah menerima bahwa aku tidak lagi berada di posisi lama. Aku langsung menuju rumah ibu. Ibu tidak bertanya banyak. Ia hanya memelukku lama, seperti tahu bahwa ada sesuatu yang runtuh dan sesuatu yang lain lahir kembali. Kamu kelihatan berbeda, katanya pelan. Aku pulang sebagai diriku sendiri, Bu, jawabku. Siang itu juga, aku menemui pengacara. Aku tidak menangis di ruang konsultasi. Aku tidak gemetar. Aku menyampaikan semuanya dengan tenang, runtut, dan jelas. Untuk pertama kalinya, ceritaku tidak terdengar seperti keluhan. Ceritaku terdengar seperti keputusan. Perceraian berjalan cepat. Arga tidak melawan. Ia tidak lagi punya tenaga untuk berdebat. Semua upayanya untuk mengulur waktu berhenti ketika aku menyerahkan bukti-bukti, email yang ditahan, rekomendasi yang disembunyikan, laporan psikologis yang dimanipulasi. Arga duduk di seberang meja, diam, seperti orang yang baru menyadari bahwa semua senjata yang ia miliki selama ini bukan kekuatan, melainkan ilusi. Kamu sengaja menjatuhkanku, katanya lirih, entah menuduh atau menyesal. Aku menatapnya tanpa emosi. Aku tidak pernah menjatuhkanmu, Arga. Aku hanya berhenti menopangmu. Ia menghela napas panjang, bahunya merosot. Aku benar-benar menyesal. Aku mengangguk pelan. Aku percaya. Ia menatapku cepat, seperti berharap kalimat berikutnya akan memberinya harapan. Tapi penyesalanmu tidak lagi punya tempat dalam hidupku. Lanjutku. Kalimat itu membuatnya terdiam. Tidak ada lagi yang bisa ia tawarkan. Tidak ada lagi yang bisa ia kendalikan. Beberapa minggu kemudian, hidupku mulai bergerak dengan arah baru. Aku diterima di salah satu program pelatihan yang dulu hanya bisa kuimpikan. Aku menyewa kamar kecil dekat tempat pelatihan. Tidak luas, tidak mewah, tetapi setiap sudutnya terasa jujur. Aku bangun pagi tanpa suara yang mengatur langkahku. Aku bekerja tanpa rasa bersalah karena punya ambisi. Aku tertawa tanpa khawatir dianggap berlebihan. Suatu sore, ketika aku pulang membawa map berisi materi pelatihan, aku melihat Arga berdiri di depan gedung. Ia tampak lebih kurus. Wajahnya lelah, seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah. Aku cuma mau lihat kamu baik-baik saja, katanya. Aku berhenti beberapa langkah darinya. Aku baik. Ia mengangguk, menunduk. Aku kehilangan banyak hal. Aku menatapnya sejenak. Ada iba, tetapi tidak lagi bercampur cinta. Kehilangan itu guru yang jujur, kataku. Aku harap kamu belajar. Ia tersenyum tipis, pahit. Aku baru sadar. Kamu tidak pernah perlu aku jaga. Aku mengangguk. Aku hanya perlu kamu tidak merusakku. Ia terdiam. Lalu berkata dengan suara hampir tidak terdengar. Maaf. Aku tidak menjawab. Aku melangkah pergi, membiarkannya berdiri dengan penyesalannya sendiri. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai konsekuensi. Malam itu, aku duduk di kamar kecilku, membuka buku catatan lama. Buku catatan perempuan yang pernah tinggal di rumah singgah itu. Aku membaca ulang kalimat-kalimatnya. Lalu menutup buku itu dengan tenang.
Lingkaran itu berakhir di sini. Aku menulis satu kalimat terakhir di halaman kosong buku baruku. Buku yang kubeli hari ini. Aku tidak pergi untuk membalas dendam. Aku pergi untuk hidup. Aku mematikan lampu dan berbaring. Tidak ada suara ombak. Tidak ada hujan. Hanya keheningan yang lembut. Keheningan yang tidak lagi memintaku mengecil. Di luar, kota tetap sibuk. Tetapi di dalam diriku, segalanya akhirnya menemukan tempatnya. Aku tidak lagi menunggu izin. Aku tidak lagi membuktikan apapun. Aku pergi dengan utuh. Beberapa bulan berlalu tanpa tanda yang perlu kurayakan dengan kembang api. Hidupku tidak berubah menjadi luar biasa dalam semalam. Tidak ada musik latar. Tidak ada sorotan. Yang ada hanyalah pagi-pagi yang tenang, hari-hari yang terisi, dan malam-malam yang akhirnya bisa kututup tanpa rasa takut. Aku belajar lagi. Bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang diriku sendiri. Tentang bagaimana rasanya mengambil keputusan tanpa meminta izin. Tentang bagaimana rasanya salah tanpa dihukum. Tentang bagaimana rasanya diam tanpa merasa bersalah. Suatu sore, aku menerima email singkat dari Pak Jaya. Isinya tidak panjang. Hari ini rumah singgah ditutup. Bukan karena rahasia. Karena tugasnya sudah selesai. Aku menatap layar lama. Rumah singgah itu, tempat yang dulu terasa seperti luka, kini menjadi penanda penyembuhan. Aku membalas dengan satu kalimat. Terima kasih sudah menjaga kebenaran sampai aku siap. Aku menutup laptop, menarik napas panjang, lalu menatap jendela. Matahari sore jatuh miring, menyinari meja belajarku. Di sana ada map-map baru, rencana-rencana yang tidak lagi kusembunyikan, dan secangkir teh yang masih hangat. Ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Nadia? Suara perempuan di seberang terdengar ragu. Ini. Aku. Tania. Aku tersenyum. Kamu kenapa pakai nomor baru? Ia tertawa kecil. Aku mau bilang, aku bangga sama kamu. Aku terdiam sejenak. Kalimat sederhana itu terasa penuh. Aku juga bangga sama aku. Jawabku jujur. Malamnya, aku berjalan pulang sendirian. Kota terasa ramah dengan caranya sendiri. Lampu jalan menyala satu persatu. Seperti titik-titik kecil yang menandai arah. Aku tidak lagi berjalan cepat untuk menghindari pikiran. Aku berjalan pelan karena tidak ada yang perlu ku kejar dengan panik. Di depan cermin kamar, aku berhenti sejenak. Aku menatap wajahku sendiri. Wajah yang sama, tetapi tidak lagi asing. Nadia. Ucapku pelan. Nama itu terdengar utuh di telingaku. Tidak lagi dibayangi oleh suara orang lain yang mengatur nadanya. Aku mematikan lampu, berbaring, dan memejamkan mata. Tidak ada mimpi buruk malam itu. Hanya tidur yang dalam, tenang, dan jujur. Besok aku akan bangun dan melanjutkan hidup. Bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun. Bukan untuk melawan masa lalu. Aku melangkah karena aku ingin. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak meninggalkan siapapun. Aku hanya kembali pada diriku sendiri. Hujan turun tipis pagi itu. Tidak deras, tidak pula ragu-ragu. Hujan yang tahu kapan harus jatuh dan kapan harus berhenti. Aku berdiri di depan jendela ruang pelatihan, memegang map biru berisi sertifikat kelulusan program yang baru saja ku selesaikan. Namaku tercetak jelas di sana, tanpa tambahan apapun. Tidak ada embel-embel istri siapa. Tidak ada catatan penyesuaian. Hanya namaku. Aku tersenyum kecil. Dulu, aku sering merasa perlu menjelaskan siapa diriku sebelum orang lain menilaiku. Sekarang, aku belajar bahwa penjelasan tidak selalu dibutuhkan. Keberadaan cukup. Setelah acara selesai, aku berjalan keluar bersama peserta lain. Beberapa mengobrol tentang rencana kerja. Beberapa bertukar kontak. Aku ikut tersenyum, tetapi pikiranku melayang sebentar ke masa lalu. Pada Nadia yang dulu selalu bertanya dalam hati apakah ia pantas berada di ruang seperti ini. Jawabannya datang tanpa suara. Aku pantas. Sore itu, aku menerima pesan dari Arga.
Pesan pertama setelah berminggu-minggu sunyi. Aku dapat pekerjaan di luar kota. Aku akan pindah. Aku membaca pesan itu sekali, lalu menaruh ponsel. Tidak ada gelombang emosi yang datang. Tidak ada rasa ingin tahu berlebihan. Tidak ada keinginan untuk membalas cepat. Beberapa menit kemudian, aku membalas singkat. Semoga baik. Titik. Tidak lebih. Aku tahu, bagi Arga, balasan itu mungkin terasa dingin. Tetapi bagiku, itu bukan dingin. Itu batas. Dan batas bukan bentuk kebencian. Batas adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Malamnya, aku duduk di meja kecil kamarku, membuka laptop, dan menyusun rencana kerja untuk bulan depan. Ada jadwal, ada target, ada waktu istirahat yang sengaja kusisakan. Sesuatu yang dulu hampir tidak pernah kulakukan tanpa rasa bersalah. Aku berhenti sejenak, memijat pelipis, lalu tertawa kecil. Dulu, istirahat selalu terasa seperti kemewahan yang harus mendapat izin. Sekarang, istirahat adalah kebutuhan yang kupahami. Di sela pekerjaan, aku membuka laci dan menemukan satu benda lama, korek api kecil. Korek yang dulu kupakai untuk menyalakan lilin ulang tahun yang padam sebelum sempat dirayakan. Aku memegangnya sebentar, lalu meletakkannya kembali. Aku tidak perlu menyalakan apapun untuk membuktikan bahwa aku hidup. Beberapa hari kemudian, aku bertemu ibu di rumahnya. Kami memasak bersama, seperti dulu, tetapi tanpa cerita yang harus kusembunyikan. Ibu menatapku sambil mengaduk sayur. "Kamu kelihatan ringan," katanya. Aku mengangguk, karena aku berhenti meminta maaf untuk hidupku sendiri. Ibu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Itu pelajaran yang mahal. Aku tahu itu. Tetapi aku juga tahu, aku membayarnya dengan sadar, bukan lagi dengan kehilangan diri. Malam menjelang, aku berjalan pulang sendirian. Lampu kota menyala seperti biasa, tetapi langkahku tidak lagi tergesa. Aku tidak merasa dikejar waktu, tidak pula dikejar harapan orang lain. Aku berhenti di trotoar, menarik napas panjang, lalu melangkah lagi. Hidup ini tidak selalu adil, tidak selalu lembut. Tetapi kini, hidup tidak lagi terasa seperti ruang sempit yang harus kutempati dengan menahan napas. Aku tidak lagi meminta maaf karena memilih. Aku tidak lagi merasa bersalah karena berkembang. Aku tidak lagi menunggu seseorang untuk mengatakan bahwa aku cukup. Aku melangkah karena aku ingin. Dan di langkah itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Ini bukan akhir cerita tentang luka. Ini awal cerita tentang hidup yang akhirnya berani aku jalani tanpa takut. Pagi itu, kota terasa lebih ramai dari biasanya. Klakson bersahut-sahutan, langkah orang-orang tergesa di trotoar, dan aroma kopi dari kedai kecil di sudut jalan bercampur dengan asap kendaraan. Aku berjalan di antara mereka, membawa tas kerja di bahu, tanpa merasa terseret oleh ritme siapapun. Aku tidak lagi berusaha menyesuaikan langkahku dengan dunia. Aku membiarkan dunia berjalan, sementara aku memilih caraku sendiri. Di lobi gedung tempatku bekerja sekarang, namaku tertera di papan daftar tim proyek baru. Aku berhenti sejenak, membacanya pelan. Ada rasa bangga yang hangat, bukan meledak-ledak, tetapi menetap. Rasa bangga yang tidak perlu dibagikan ke siapapun agar terasa nyata. "Selamat bergabung," kata salah satu rekan kerja sambil tersenyum. "Terima kasih," jawabku. Dua kata sederhana. Tidak ada penjelasan panjang tentang masa lalu. Tidak ada kisah korban. Aku tidak datang ke tempat ini sebagai perempuan yang selamat dari sesuatu. Aku datang sebagai perempuan yang mampu. Siang harinya, saat istirahat makan, aku duduk sendiri di taman kecil di belakang gedung. Angin berembus pelan, menggoyangkan daun-daun. Aku membuka bekal sederhana yang kubuat pagi tadi. Tidak ada rasa sepi. Kesendirian kini terasa seperti pilihan, bukan hukuman. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan, tetapi langsung ku kenal. "Aku sering kepikiran kamu." Aku menatap layar itu beberapa detik. Kalimat itu dulu akan membuat dadaku sesak, memunculkan harapan yang tidak sehat. Sekarang,
Kalimat itu terasa seperti gema dari ruangan lama yang sudah kutinggalkan. Aku membalas dengan tenang. Aku harap kamu juga memikirkan dirimu sendiri. Pesan itu kubiarkan selesai di sana. Tidak ada lanjutan. Tidak ada percakapan yang perlu dipelihara. Beberapa hubungan memang tidak perlu ditutup dengan amarah, cukup dengan kejelasan. Sore menjelang, aku menyelesaikan pekerjaanku, merapikan meja, dan menutup laptop. Di kaca jendela, bayanganku terpantul samar. Aku menatapnya, tersenyum kecil. Aku ingat betul perempuan di masa lalu itu. Perempuan yang selalu bertanya apakah ia berlebihan. Apakah ia pantas? Apakah ia terlalu banyak berharap? Aku ingin mengatakan sesuatu padanya. Kamu tidak salah karena ingin hidup penuh. Di perjalanan pulang, hujan turun lagi. Aku berhenti sejenak di bawah kanopi halte, membiarkan hujan membasahi jalanan. Dulu, hujan sering membuatku merasa sendirian. Kini, hujan hanya hujan. Tidak lebih, tidak kurang. Aku melangkah keluar dari kanopi, membiarkan beberapa tetes mengenai jaketku. Aku tidak terburu-buru mencari tempat kering. Aku tidak lagi takut basah. Di kamar, malam itu, aku duduk di meja kecil, membuka buku catatan terakhir. Aku membaca ulang kalimat-kalimat yang kutulis selama berbulan-bulan ini. Tentang luka, tentang marah, tentang takut, dan tentang keberanian yang tumbuh pelan-pelan. Di halaman terakhir, aku menulis satu kalimat penutup. Aku tidak kembali ke siapa aku dulu. Aku melanjutkan hidup sebagai diriku yang baru. Aku menutup buku itu, mematikannya lampu, dan berbaring. Tidak ada rencana besar untuk esok hari. Hanya hari baru yang menunggu untuk dijalani. Dan itu sudah cukup. Aku tidak kembali. Aku tidak berputar. Aku melanjutkan. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada alarm yang memaksa. Tidak ada pesan yang harus segera kubalas. Cahaya matahari masuk perlahan melalui celah tirai, menyentuh lantai kamar dan membentuk garis-garis tipis yang tenang. Aku duduk di tepi ranjang, menegakkan punggung, dan menarik napas panjang. Perasaan itu masih terasa asing, tetapi tidak lagi rapuh. Tenang yang tidak berasal dari situasi yang terkendali, melainkan dari dalam diriku sendiri. Aku membuat kopi di dapur kecil, mendengarkan suara air mendidih, menikmati waktu tanpa terburu-buru. Di dinding tergantung papan kecil berisi catatan target mingguan. Bukan target yang menekan, hanya pengingat arah. Hari ini aku punya satu pertemuan penting. Presentasi proyek pertamaku sebagai penanggung jawab utama. Dulu, peran seperti ini selalu membuatku gugup berlebihan. Aku akan memeriksa ulang materi berkali-kali, mencari kesalahan yang mungkin hanya ada di kepalaku sendiri. Hari ini berbeda. Aku sudah menyiapkan semuanya. Dan jika ada yang kurang, aku tahu aku bisa menghadapinya. Di ruang rapat, aku berdiri di depan layar, memegang penunjuk presentasi. Rekan-rekanku menatap dengan perhatian penuh. Aku mulai berbicara, suaraku stabil, kalimatku mengalir jelas. Aku tidak meniru siapapun. Aku tidak mengecilkan diri agar terlihat rendah hati. Aku berdiri sebagai diriku sendiri. Ketika presentasi selesai, ruangan hening beberapa detik. Lalu tepuk tangan terdengar. Tidak meriah, tetapi tulus. Atasan mengangguk puas. Pemaparan yang solid, katanya. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tersenyum. Terima kasih. Dua kata itu tidak lagi terasa seperti pengakuan yang kutunggu-tunggu. Dua kata itu hanya menjadi penanda bahwa aku berada di jalur yang tepat. Saat istirahat siang, aku duduk di dekat jendela kantor, memandang kota dari ketinggian. Bangunan-bangunan tampak kecil dari sini, seperti miniatur yang bisa dipindahkan. Aku teringat bagaimana dulu hidupku terasa seperti ruangan sempit tanpa jendela. Sekarang, aku melihat jauh ke depan. Bukan karena aku tahu semuanya, tetapi karena aku tidak lagi takut pada ketidaktahuan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak asing, tetapi sudah lama tidak muncul. Aku sedang belajar sendiri sekarang. Aku sadar banyak hal.
Aku membaca pesan itu tanpa emosi berlebihan. Aku tidak merasa tersanjung, tidak pula terganggu. Aku hanya menghela napas pelan. Aku membalas singkat. Aku harap kamu benar-benar belajar. Aku meletakkan ponsel kembali ke tas. Aku tidak menunggu balasan. Beberapa percakapan tidak perlu diteruskan agar maknanya tetap utuh. Sore hari, aku berjalan pulang melewati taman kecil. Anak-anak berlari, tertawa lepas. Seorang perempuan duduk di bangku taman, membaca buku, sendirian, tetapi tidak kesepian. Pemandangan itu membuatku berhenti sejenak. Aku tersenyum. Aku pernah berada di posisi itu, membaca kehidupan orang lain dan bertanya-tanya kapan aku akan benar-benar hidup. Sekarang aku tahu jawabannya. Hidup dimulai ketika aku berhenti meminta izin untuk menjadi diriku sendiri. Malam itu, aku menulis di buku catatanku lagi. Bukan untuk meluapkan emosi, tetapi untuk mencatat kesadaran. Aku berdiri tanpa bayangan siapapun di belakangku. Aku menutup buku itu, mematikan lampu, dan berbaring. Tidak ada rasa khawatir tentang hari esok. Tidak ada rencana untuk membuktikan apapun. Aku berdiri. Aku berjalan. Aku hidup. Dan kali ini, langkahku tidak lagi dipengaruhi oleh siapapun yang pernah mencoba mengecilkanku. Aku berdiri tanpa bayangan. Hari itu aku pulang lebih awal. Bukan karena pekerjaanku selesai lebih cepat, tetapi karena aku ingin berjalan kaki sedikit lebih lama dari biasanya. Langit sore cerah, tidak terlalu panas, tidak pula mendung. Cuaca yang jujur, seperti perasaanku sekarang. Aku melewati jalan kecil yang dulu sering kuhindari. Jalan yang mengingatkanku pada masa ketika aku selalu terburu-buru pulang, khawatir dianggap tidak bertanggung jawab, khawatir ditanya terlalu banyak, khawatir dinilai salah hanya karena memilih berhenti sejenak. Hari ini, aku berjalan santai. Langkahku tidak mencari alasan. Di ujung jalan itu, ada toko buku kecil yang baru dibuka. Etalasenya sederhana, rak-raknya belum penuh, tetapi aroma kertas baru langsung menyambut ketika aku masuk. Aku menyusuri rak pelan-pelan, menyentuh punggung buku satu persatu. Aku memilih sebuah buku catatan baru. Sampulnya polos, warnanya lembut. Aku tersenyum. Dulu, setiap kali membeli buku baru, selalu ada rasa bersalah. Seolah waktu yang kuhabiskan untuk diriku sendiri adalah pencurian dari tanggung jawab yang tidak pernah benar-benar kutentukan sendiri. Sekarang, aku tahu, merawat diri bukan pelarian. Itu kebutuhan. Aku membayar di kasir, lalu keluar dengan langkah ringan. Di halte bus, aku duduk menunggu sambil memperhatikan orang-orang berlalu lalang. Ada yang menunduk menatap ponsel, ada yang tertawa di telepon, ada yang terlihat lelah. Aku pernah menjadi mereka, dalam berbagai versi. Tetapi hari ini, aku merasa utuh, tanpa perlu membandingkan diriku dengan siapapun. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor lama yang jarang aktif. Aku mau minta maaf sekali lagi. Kali ini bukan untuk kembali. Hanya supaya kamu tahu aku sadar. Aku membaca pesan itu perlahan. Tidak ada amarah. Tidak ada dorongan untuk membalas panjang. Aku tahu, kesadaran itu penting bagi orang yang mengalaminya. Bukan kewajibanku untuk menampungnya. Aku membalas singkat. Aku harap kamu benar-benar berubah. Untuk dirimu sendiri. Setelah itu, aku menghapus percakapan itu. Bukan karena benci. Tetapi karena aku tidak lagi menyimpan hal-hal yang sudah selesai. Bus datang. Aku naik. Duduk di dekat jendela. Pemandangan kota bergerak mundur. Perlahan menghilang. Aku melihat pantulan wajahku di kaca. Tidak ada lagi pertanyaan besar di sana. Hanya ketenangan yang tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Malamnya, di kamar, aku membuka buku catatan baru itu. Halaman pertama masih kosong. Aku menatapnya beberapa detik, lalu mulai menulis. Aku tidak lagi menoleh ke belakang untuk memastikan aku diikuti. Aku melangkah karena aku memilih arah ini. Tulisan itu tidak ditujukan untuk siapapun. Tidak untuk masa lalu. Tidak untuk seseorang yang pernah mencoba menguasai hidupku.
Tulisan itu hanya untuk diriku sendiri, sebagai pengingat bahwa perjalanan ini nyata. Aku mematikan lampu dan berbaring. Gelap menyelimuti ruangan, tetapi tidak menekan. Gelap yang memberi ruang untuk beristirahat. Besok, mungkin akan ada hari yang sulit. Mungkin akan ada keraguan kecil yang datang tanpa diundang. Tetapi aku tahu sekarang, keraguan itu tidak lagi mengendalikan arah langkahku. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Bukan karena aku lupa, tetapi karena aku sudah selesai. Dan di titik itulah, aku akhirnya benar-benar melanjutkan hidup.